بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika video ini muncul di beranda anda, insya Allah ini menjadi tanda petunjuk dari Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada tema kali ini kita akan membahas beberapa perlombaan yang diadakan pada setiap 17 Agustus yang bisa saja membuat Allah marah. Sebelum kita bahas hal ini, silahkan tulis shalawat di kolom komentar. Semoga menjadi saksi di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah hukum perlombaan halal atau haram menurut Islam? Poin pertama adalah hukum asal perlombaan dalam Islam sekedar perlombaan, yaitu bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain. Ini tentu hukum asalnya mubah atau boleh. Tapi bagaimana jika menggunakan hadiah? Adapun sekedar perlombaan tanpa taruhan dan hadiah, hukum asalnya boleh, karena perlombaan merupakan perkara muamalah. Kaidah fikih yang mengatakan hukum asal perkara muamalah adalah halal atau boleh. Selain itu, para ulama ketika membahas masalah musabaqah, umumnya mereka mengidentikan dengan perlombaan yang melatih agar siap untuk berjihad. Perlombaan kuda, melempar, memanah dan semisalnya merupakan alat-alat untuk berperang yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk membantu jihad fisabilillah. Namun bagaimana dengan perlombaan 17 Agustus yang setiap tahun diadakan? Dapat kita simpulkan dari merujuk pada dalil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa perlombaan itu dibolehkan asalkan tidak keluar dari syariat Islam. Dan perlombaan seperti apa saja yang keluar dari syariat Islam dan tidak boleh dilombakan dalam pandangan Islam. Yang pertama, lelaki berlomba memakai busana wanita atau sebaliknya. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Lomba yang seperti ini bisa dianggap bertentangan dengan ajaran Islam karena identitas gender. Islam mengajarkan agar setiap orang mempertahankan identitas gender mereka. Yang kedua, lomba dengan membayar uang pendaftaran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak boleh ada perlombaan berhadiah kecuali lomba memanah, berkuda atau menunggang unta. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibnu Abidin rahimahullah mengatakan, maksudnya tidak diperbolehkan lomba dengan hadiah kecuali dalam 3 jenis perlombaan yang disebutkan. Menurut agama Islam, hukum perlombaan dengan memungut biaya pendaftaran untuk hadiah hukumnya haram. Namun perlombaan yang menggunakan uang pendaftaran bukan untuk hadiah tidak termasuk judi dan tidak haram. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 diterangkan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah
termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yang ketiga, lomba menyiksa atau menyakiti hewan. Contoh, lomba sabung ayam, di mana ayam-ayam dilatih dan dipertarungkan secara brutal hingga ada yang terluka bahkan mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyakiti binatang, maka ia akan disiksa di neraka dengan perbuatannya itu. Hadis riwayat Bukhari. Aktivitas semacam ini dilarang dalam Islam karena menyakiti hewan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat, lomba yang melibatkan penyiksa atau kekerasan terhadap manusia dan hewan. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kasih sayang dan perlindungan terhadap makhluk hidup. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Lomba-lomba yang menyebabkan kerusakan fisik, mental atau sosial jelas bertentangan dengan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan yang dianjurkan oleh Islam. Yang kelima, lomba yang mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Contohnya, lomba yang diadakan di tempat-tempat yang melanggar syariat Islam seperti tempat yang mengharuskan konsumsi alkohol atau tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itulah beberapa jenis lomba 17 Agustus di negara Indonesia, dan Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 11 yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Sebagai ungkapan rasa syukur, boleh saja dilakukan berbagai macam perlombaan, asalkan jangan sampai ungkapan itu kita kotori dengan kemaksiatan kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.